Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berbicara tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu satu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, ya, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, ya, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab yang pertama-tama disebut penuh dengan Roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi Roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu cuma tuduhan palsu, ya. Tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendarai oleh Firaun. Hanya takhta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua di sini siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami sadar kalau kami perlu Engkau Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang kami terima Tuhan, tidak dapat kami balas Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami mau menyembah dan memuji Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur.
Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
Cukup bagi kami Tuhan. Kau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, sungguh baik. Thank you Jesus. Kau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau lebih dari apapun. Kami sembah Kau, kami sembah.
no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning. Biarlah ini boleh menjadi iman kami Tuhan. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Kau baik, kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan kami sangat-sangat excited mengikuti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siap menari bagi Tuhan. Amin. Boleh salam kanan kirimu. Sungguh Engkau mempesona Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi nyanyikan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Shalalala. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Yes, Yesus sungguh mempesona. Perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagi siapa? Mati bagiku. Sungguh Kau baik Tuhan. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalala. Shalalala. Sama-sama nyanyikan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku,
kami tahu Tuhan, kami diberi kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sama-sama kita nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Oh Yesus, terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai. Mari jemaat saja nyanyikan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menandingimu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I
dari awal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my
goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. You have been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. You have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ya, shalom semuanya. Ya, mungkin yang belum kenal akan bertanya-tanya. Perkenalkan, nama saya Judith. Saya dari Gorontalo, Kebutuhan Jambi, dan saat ini melayani di Gorontalo di Pengadilan Gorontalo. Di nama Tuhan, bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Saya tahu ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur pada Tuhan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini, Pastor Adit, Pastor Tessa yang sudah memberikan kesempatan sama-sama untuk melayani di tempat ini. Di nama Tuhan. Iya. Baik, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat dari Lukas 21 ayat 36. Yang bawa kitab suci boleh buka, yang bawa HP suci juga boleh buka. Sama-sama, asal tolong ya WA-nya di skip saja. Jadi kita tetap fokus pada firman Tuhan dan mari kita mau belajar disiplin di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita sudah dapat kita baca sama-sama ya. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap berjaga-jaga dan berdoa.
Belum terlambat rasanya, ini masih awal tahun dan saya percaya firman Tuhan ini datang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengingatkan karena kita baru saja memasuki tahun yang baru yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Saya percaya semuanya setuju atau mungkin ada yang sudah pernah masuk ke 2023? Belum ada ya, puji nama Tuhan. Ya secara khusus memasuki tahun baru ini tahun 2023 yang mungkin pada waktu kita mau memasukinya kita sering mendengar atau simpang siur informasi atau berita-berita bahwa tahun 2023 akan seperti ini, akan seperti ini. Tetapi hari ini kalau firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita sepakat mengaminkan bahwa tahun ini menjadi tahun terang Tuhan. Bahwa tahun ini menjadi tahun kemenangan untuk anak-anak Tuhan sebagai umat-umat pemenang. Haleluya, amin. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan harus berjaga-jaga dan berdoa. Tapi sebenarnya apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita buka satu bagian firman Tuhan lagi di dalam 1 Petrus 3. Kita baca sekali lagi ya sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat ke-12. 23. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji nama Tuhan, firman Tuhannya dan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata orang yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, harus menjaga. Tetapi mari kita lihat bagian pertama ini. Dikatakan orang yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik adalah orang-orang yang menghargai hidup, yang menyadari bahwa hidup yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga atau adalah kasih karunia Allah sehingga harus dijaga sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat arti dari mencintai hidup di sini. Mungkin bagian kita akan bertanya, loh kenapa kita harus mencintai hidup? Bukan kita mencintai hidup, berarti kita menikmati hidup ya. Berarti kita boleh gitu bersenang-senang. Mencintai hidup di sini bukan artinya kita mencintai dengan cara yang salah. Mencintai hidup di sini bukan berarti kita bebas bersenang-senang melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan. Tetapi mencintai hidup di sini adalah kita menyadari bahwa hidup kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Mencintai hidup di sini kita menyadari seutuhnya bahwa kita bisa hidup hanya karena kemurahan dan kasih setianya dalam hidup kita. Bukankah tidak ada satupun kita yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi hanya kasihnya yang besar bagi kita. Yang mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita beroleh kasih karunia. Kalau kita sampai di pemahaman itu, kita akan paham mengapa firman Tuhan ini mengatakan orang yang mencintai atau siapa yang mau mencintai hidup akan melihat yang baik. Amin. Dengan Pastor Adit yang amin. Sekali lagi, orang yang mau mencintai hidup mau melihat hari-hari baik. Amin. Nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita garis bawahi kata mencintai hidup. Artinya kita hargai hidup yang Tuhan berikan bagi kita yang sedang kita jalani. Dan kita jalani dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu bagaimana kita mencintai hidup. Bagian pertama saja dulu ini. Saya rindu kita semua mencintai hidup. Di bagian ini adalah menghargai, menghormati kasih setia Tuhan bagi hidup kita sehingga Dia melayakkan kita. Kalau kita paham bagian ini,
kaki kita, melewati kehidupan kita akan lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Mencintai hidup dan melihat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk melihat tahun 2023 menjadi hari-hari yang baik, bahkan terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya melihat, tetapi mengalami kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita di dalam tahun ini. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya mari hargai hidup. Hargai hidup yang Tuhan berikan. Bukan sebatas menghargai hidup kita, tetapi menghargai ada andil besar Tuhan, ada kasih anugerah Tuhan di balik segala kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Baik, kita lanjut. Doa saya kita paham sampai di sini ya. Jadi sepakat ya, orang yang mencintai hidup adalah orang yang menghargai hidup dan menyadari hidupnya hanyalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga kita menjalani hidup hati-hati, berjaga-jaga. Baik, selanjutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan pertama kita harus berjaga. Dua, ada yang harus kita lakukan. Pertama, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bagian pertama yang akan kita belajar lagi, bagian pertama yaitu berjaga-jaga dan menjaga. Itu bagian pertama ini. Yang pertama, ya, kita baca ayat 10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bagian pertama yang harus kita jaga adalah pertama, lidah bibir kita Bapak Ibu Saudara. Menjaga lidah perkataan. Perkataan yang seperti apa? Jauhilah perkataan-perkataan yang jahat. Omongan-omongan yang kotor dan najis. Jauhi dari caci maki. Jauhi juga dengan perkataan-perkataan yang menyakiti kita. Amin. Ayo mau lihat hari-hari baik. Amin. Kita semua mau dibentuk. Amin. Oh, buka hati. Haleluya. Mari belajar. Jauhi dari perkataan yang jahat. Lalu perkataan apa lagi? Perkataan dusta. Perkataan dusta itu di dalamnya itu ya sudah pasti, yang kita sudah pasti semua tahu itu berbohong. Tetapi di dalamnya itu ada lagi Bapak Ibu Saudara. Perkataan gosip, hoax gitu ya. Itu gak boleh itu. Kalau mau lihat hari-hari baik jangan. Kita jangan masuk di kumpulan itu. Haleluya. Gembala, haleluya, masuk mengaminkan. Lalu apa? Memfitnah, menjelek-jelekan orang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan update sekali memang. Haleluya. Perkataan dusta itu sangat berbohong. Dan kita tahu selama ini, kalau bohong itu ya dosa. Ya pasti dosa dari sekarang selama-lamanya dia tetap dosa. Tapi perkataan dusta di baliknya itu ada bergosip. Ayo Bapak Ibu. Saya enggak mau bilang ibu-ibu karena belakangan juga bawa bapak ada tuh kaum laki-laki juga ada juga ya. Karena hoax-hoax gitu kan. Kalau belum pasti enggak usah di-forward gitu ya. Enggak usah diteruskan. Kalau kita belum tahu, ya sudah kita baru dengar, tapi bagaimana Bu kalau saya kan dengar, saya cuma jadi pendengar. Doakan yang memberitahu, doakan yang jadi topik pembicaraan di dalamnya. Tanpa kita harus komen di dalam. Kita harus putuskan. Kita dengar, fitnah, ini gosip, ini hoax, jangan diteruskan. Doa. Minta Tuhan, kalau kita mau lebih kepo begitu ya, minta Tuhan tolong nyatakan. Tuhan tolong singkapkan mana yang benar. Tapi kalau enggak, ya sudah berhenti sampai di situ. Lepaskan berkat untuk orang yang menceritakan hal itu. Tapi jangan jadi penerusnya. Amin. Dan jauhkan kita dari kata-kata. Orang seringkali hanya bilang, oh enggak, saya enggak suka maki-maki.
kata kotor di sini Bapak Ibu Saudara juga di dalamnya adalah ayo kita semua mau ya dibentuk ya. Ayo. Jadi kalau sudah ada kumpulan mulai bicara-bicara yang tidak berkenan, kita kata najis tinggal. WA group cepat ribu. Amin. Amin. Atau baru, nah kan di WA group itu ada polisinya soal di dalam itu ya. Keluar masuk yang gambar, perkataan, pembicaraan. Kita cuma baca bu, kita enggak ini. Lo baca, udah membaca, melihat, itu pikiran. Jauhkan itu kata-kata najis. Ayo anak-anak muda, belajar dari Daniel. Memilih ketetapan untuk tidak menajiskan. Hanya dari makanan, Daniel mau komitmen. Amin. Mau lihat hari-hari baik? Haleluya. Lanjut ada lagi. Jauhkan juga dari perkataan sia-sia. Apa itu perkataan sia-sia? Perkataan kutuk, serapah. Jauh. Kesal mungkin sama teman. Ya Bapak Ibu ya, anak-anak muda. Atau mungkin kadang-kadang ini cuma contoh, enggak di sini, kayaknya di sana sini mungkin aja. Ini anak ya minta ampun gitu. Bandelnya, minta ampun ini anak. Diajarin nggak bisa, terus akhirnya mamanya mungkin kesel, keluarlah kata-kata sia-sia. Aduh ini anak, Bo. Bilang, ntar gitu. Nanti gila nilainya jatuh, nilainya turun terus, kenapa nggak belajar? Sudah diperkatakan, nggak pinter ya, jadi nggak pinter gitu ya. Atau bahasa kasar, belajar untuk keluarkan perkataan sia, keluarkan perkataan. Kadang pagi baru mau berangkat ke kantor, begitu sampai ke warung, gemuk habis. Ke ATM, ya ATM-nya uangnya habis. Nanti kita nggak sengaja. Ada setiap hari melimpah. Kenapa saya bilang melimpah? Nafas ini gimana mau hitung? Apa bukan melimpah? Itu belum yang lain-lain. Mau keluar, mau kerja, mau ke kantor, mau ke kampus, mendung. Kemudian kantor, Tuhan, siapkan dulu. Oh, jangan dulu, jangan sampai. Lalu cuma hanya gara-gara kecaban atau ATM lagi nggak bisa keluarkan uang, atau mesinnya yang uangnya habis atau saldonya habis, dan tahu-taunya amin. Amin. Atau misalnya orang tua marah-marah, wah anak-anak mana berubah, ikut ucap. Suami ke istri, istri ke suami. Jangan cuma awal bulan. Bersayang-sayangan. Tengah-tengah bulan mulai. Wah, dirikannya sudah. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, menikmati hasilnya. Hasilnya apa ya tergantung yang digemakan apa. Hati-hati. Amin. Tapi kita sendiri yang membatalkan. Salah satu strategi iblis untuk menghalangi orang percaya untuk melihat, untuk mendapat rohani dan jasmani. Bukankah firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 9 katakan bahwa masa depan, kita ada masa depan penuh harapan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Masa depan Bapak Ibu bukan berbicara minggu depan, tahun depan saja. Masa depan nanti malam,
besok pagi, atau mungkin 1 jam di depan sudah termasuk masa depan kita. Amin. Jangan Tuhan sudah berikan bagi Bapak. Masing-masing itu sudah diberikan paket-paketnya itu sudah. Dan paketnya enggak pakai expire Bapak Ibu. Berlangsung sepanjang hidup kita. Jangan sia-sia. Kecuali kita yang menolak dengan cara diri yang bukan. Hati-hati dengan berkata. Sebabnya ganti kata-kata yang sia-sia dengan ucapkan berkat, lepaskan berkat. Aduh, ini anak memang pintar, anak mama pintar. Belajar lagi ya. Jadi kalau juga istri di rumah lagi marah-marahin anak, nah papanya lewat tuh jangan tambahin marahin mamanya, enggak. Tepuk, sabar. Kata yang membangun, kata berkat. Kata-kata yang mengandung semangat, memberi kekuatan. Lebih baik lagi adalah kata-kata firman. Bahasa kerennya, deklarasikan firman Tuhan yang kita dapat supaya menjadi sesuai dengan Tuhan. Jika satu hari itu terasa sepertinya hal-hal yang tidak baik terjadi, mari katakan, bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dan aku adalah orang yang dikasihi. Sekalipun saat itu yang tetapi Tuhan tetap bisa menyatakan ubah. Ubah. Ada teman mulai menggosip, nah, kita juga tidak lebih baik dari orang itu. Kita juga tidak sempurna. Kita doakan belum seperti itu. Tenangkan, jangan jadi kompor induksi, nggak kelihatan apinya, tapi terus panas, bikin matang. Nah, hati-hati. Amin. Daripada juga dengar gosip, bersaksi. Nah ini yang kau jual lewat kesaksian. Teman lagi bilang, itu begini. Enggak, lo belum tentu gitu. Itu saya ditolong doa alihkan perkataan-perkataan baik yang ya, bagian berikutnya, bagian kedua, hal apa lagi yang harus kita jaga? Ayat 11a, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang harus kita jaga bagian kedua adalah menjaga perbuatan. Kita harus menjaga perbuatan kita. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Artinya harus menjaga perbuatan kita dengan firman Tuhan. Kita harus bisa mengendalikan tingkah laku kita dan perbuatan kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Bu, tapi saya udah selagi muda aja sudah kita firman Tuhan sudah ingatkan kita pertahankan kelakuan kita dengan menjaga melalui firman Tuhan. Apalagi udah tua Pak Bu, tetap jaga, amin. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, saya buka kartu sedikit ya, Bapak Ibu ini kadang-kadang sudah banyak asam garam, cepat besar kayak jangan kita anggap kita udah tua, dengar firman, mempertahankan kelakuan kita bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan.
Kita nggak bisa jaga sendiri Bapak Ibu Saudara tanpa pimpinan Roh Kudus. Karena daging kecenderungannya akan membawa kita pada dosa. Karena dia ini alamatnya bukan ke atas sana, bukan kekekalan, bukan surga, bukan pertemuan dengan Bapa. Firman Tuhan tadi pagi. Ini selalu dia punya kecenderungan akan membawa kita kepada dosa, pelanggaran, kesalahan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Makanya kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk menjaga kita supaya kita tetap di jalan yang benar. Kelakuan kita tetap sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Jadi jangan merasa, oh saya bisa, itu benar. Tapi kalau kita belajar untuk tunduk, kita membantu kita. Jadi kita mau melakukan sesuatu, Roh Kudus sudah bikin. Oh ini nggak boleh. Dan kita Tuhan ingatkan itu. Ya puji Tuhan kalau masih diingatkan, berarti Roh Kudus masih ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sepanjang firman Tuhan ini juga kita dengar, kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, berarti Roh Kudus bekerja. Amen. Jadi yang kita harus jaga apa? Perbuatan kita yang kedua. Firman Tuhan menjaganya, menjaga perbuatan kita, menjaga hidup kita, supaya juga melalui firman Tuhan itu mengatur karakter kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 dulu mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Yesus Kristus yang sudah dipersiapkan dari semula untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik supaya kita hidup di jalan. Kita sudah dirancangkan Bapak Ibu Saudara, dari Bapak Ibu Saudara masih di dalam kandungan ibu masing-masing. Tuhan sudah, draftnya tuh sudah. Semua baik. Tujuan melakukan pekerjaan baik. Jaga perbuatan kita. Jangan sampai di tengah-tengah, kenapa ya saya begini, kenapa ya begini. Ini rancangan Tuhan damai sejahtera. Oh cek dulu bagaimana perjalanannya. Tuhan kasih kita kehendak bebas memilih. Semua yang Tuhan sudah rancangkan baik. Kalau kita mau dengar, kita patuh. Jangan terus menjadi penyakit. Kalau kita mau menjaga buat amin. Apalagi yang harus kita jaga ya. Jadi jaga perbuatan sesuai firman Tuhan. Jadi harus rajin jaga kita. Lagi-lagi. Tadi pagi juga tentang itu hidup. Renungkan firman Tuhan. Hidup. Jadi anak muda belajar ya mulai hari ini rajin baca firman. Belajar dulu satu hari satu ayat dulu, cukup. Nanti bulan depan satu pasal. 6 bulan kemudian satu Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang sudah tamat? Puji Tuhan, banyak. Ada yang sudah lebih dari 3 kali? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gembalanya udah 3 kali. Yuk kita juga harus 4 kali. Ya mau ya, karena itu yang menjadi kekuatan. Kita tahu, oh ini jalan, ini yang tepat. Kalau mau melihat hari-hari, lihat di dalam. Selanjutnya apa? Menjaga hati ini bukan lagunya Nuno, tapi ini adalah ketiga yang harus kita jaga supaya kita bisa melihat hari-hari baik. Jaga hati, ayat 11b, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bicara damai atau perdamaian adalah bicara tentang hati dan pikiran kita.
Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lagi-lagi disuruh jaga-jaga dengan waspada karena dari situ terpancar kehidupan. Mau kehidupan yang baik, jaga hati. Jaga pikiran. Kalau kita mencintai hidup kita, menyadari hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita hargai dan jaga baik-baik, dan ingin melihat hari-hari baik di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, jaga hati. Jaga hati ini artinya apa? Kekecewaan. Jangan simpan kepahitan lagi. Jangan simpan kemarahan lagi. Jangan simpan dendam lagi. Jangan simpan sampah di hati Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus yang mahal di atas kayu salib. Buang semua sampah-sampah itu. Tinggalkan itu. Itu bukan bagian kita. Rancangan Tuhan bagi kita damai sejahtera, sempurna. Gara-gara kita menyimpan sampah, masakan Bapak Ibu, Saudara rela. Masa depan penuh harapan, damai sejahtera, sukacita yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Hilang hanya karena kita simpan hati yang penuh dengan sampah, kepahitan, amarah, dendam, sakit hati, kecewa. Buang mulai hari ini kalau mau melihat hari-hari. Katakan amin. Katakan amin. Deklarasikan ke kiri kanan, buang sampah di dalam hati. Amin. Karena ini yang membuat orang percaya sulit melihat hari-hari baik. Gimana mau lihat hari-hari baik? Buka pintu ketemu tetangga yang memang kayaknya kemarin ini ada. Mau melihat hari baru keluar pagar. Ini lagi. Yang baiknya di situ ya. Karena kita masih simpan kekecewaan. Selesai itu Bapak Ibu Saudara. Jaga hati. Sudah dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan lagi. Itu ibaratnya sudah dikunci pakai gembok lagi. Benar ini high secure ya. Betul ya? Udah jaga, harus waspada. Berarti ini penting. Sampai ada penekanan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang baik, kalau hati kita baik. Kehidupan Tuhan ini baik, keras sekali. Ingatan kita benar-benar gitu loh. Kayak kita ngeh gitu. Kita tuh suruh waspada. Penting sekali. Jadi mau memiliki kehidupan dan menikmati hari-hari baik. Kalau hati jangan simpan sampah, kalau pikiran apa yang kita mulai sortir Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan berbuka YouTube lah apa segala macam. Kalau itu tidak membangun iman kita, kalau tidak baik, tidak membawa kebaikan buat kita, sudah tidak usah dibaca. Gitu. Nanti habis baca malah jadi begini. Kalau kita lihat, skip. Kan kita bisa pilih fiturnya apa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam cobaan, karena roh memang menurut tetapi daging lemah. Betapa pentingnya
kita menjaga dan berjaga. Double. Jaga dan ya. Bagian yang kedua harus kita jaga tadi 3, jaga perkataan, jaga perbuatan, dan jaga hati. Bagian yang kedua ada yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Kita lihat ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, artinya orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Apa artinya? Telinganya tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Di dalam terjemahan aslinya yang akhirnya sudah saya ambilnya langsung di bahasa Inggrisnya, ternyata kata-kata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinganya tertuju permohonan mereka yang minta tolong. Bahasa aslinya adalah and his ears are open unto their prayer. Telinga Tuhan tertuju. Amin. Jadi selain berjaga-jaga, juga melakukan firman Tuhan, tapi juga harus banyak berdoa. Kenapa dibilang kita perlu berdoa? Doa, bicara tentang doa, bicara tentang hubungan, bicara tentang berdoa, bicara tentang hubungan, ada komunikasi, ada kedekatan dengan Tuhan. Telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berdoa. Telinga Tuhan tertuju kepada suara-suara kita yang memanggil Tuhan, yang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Artinya mata Tuhan tertuju kepada kita yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, yang dekat. Itu sebabnya di ayat yang pertama, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, hal pertama yang harus dijaga, firman Tuhan katakan, jaga lidah. Karena dengan perkataan dengan lidah kita, itulah menjadi sarana kita berbicara kepada Tuhan. Itu sebabnya harus kita jaga perkataan kita, lidah kita. Karena itu menjadi sarana atau kita berkomunikasi. Sehingga ada juga ayat ya tentang lidah, katakan dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tapi kita memperkatakan hal yang tidak baik. Ya memang kita waktu berdoa kita pakai hati di hadapan Tuhan. Tapi kan berkomunikasi kan diwakilkan oleh mulut lidah ya Bapak Ibu. Amin. Dengan perkataan kan, ini lambang komunikasi. Kita jaga lidah kita karena kita membangun hubungan. Telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan secara intim. Bukan sekedar satu hari, saya 3 kali Bu berdoa. Hebat. Lain sama kayak Daniel ini kayaknya. Doanya kapan? Pagi, siang, malam. Kadang bonus malam lagi Bu. Pas makan. Nah, ya kan? 4 kali berarti sama doa tidur. Kalau bangun tidur, ya kadang ingat Bu, kadang-kadang waker udah bunyi, jadi ya udah tinggal tarik handuk, mandi, daripada terlambat. Mari kita bangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Rajin-rajinlah
datang kepada Tuhan. Buat hubungan, berdoa. Karena berdoa itu bukan sekedar hanya mengadu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau Pastor Tessa dengan Pastor Adit kan ada hubungan nih, tapi satu rumah tapi ngobrolnya jarang gitu. Kenal, saya kenal dekat, tapi kok gak pernah ngobrol ya. Ngobrolnya sekali-kali aja. Ajak makan, gitu. Yuk, makan yuk. Lainnya enggak. Kan menurut saya aneh ya, kalau kita bilang kita dekat. Kenal Tuhan, kenal. Dekat saya anak Tuhan. Oh, saya rajin masuk gereja, setiap minggu, saya pelayanan. Kehidupan doanya bagaimana? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita hanya datang kepada Tuhan di waktu-waktu genting? Apakah kita jadikan pertemuan kita dengan Tuhan hanya seperti kita mau ke ATM? Artinya apa? Itu nggak ada, aduh sudah minum, udah ngepas, sudah seperti di pompa bensin ya, dari nol ya Bu. Kalau saldo sudah mulai gitu baru kita cari Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, mari bangun hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Tuhan rindu kita selalu datang menghampiri. Coba kalau anak kita datang cuman sedikit, datang hanya untuk minta, kan nggak sedap ya. Kita juga mau gitu dia datang, dia cerita. Suatu saat saya lagi melayani di satu tempat, di gereja itu ada kesaksian. Jadi satu bapak lagi bersaksi, saksiannya bagus sekali. Begitu pertolongan Tuhan dia saksikan, kita semua mata tertuju sama bapak ini. Sebelah saya duduk sini, di dekat Dian itu ada satu oma-oma. Dia juga saya lihat serius sekali dengar kesaksian ini. Tiba-tiba cucunya datang, lari langsung datang ke oma itu. Oma ini yang lagi kecil sekali, tiba-tiba dia datang ke aku, dia cium, ya kan, dia peluk, terus dia cuma lihat-lihat. Balik ke sekolah minggu lagi. Pas saya lihat itu, nggak tahu gimana mata saya langsung berkata-kata, seperti Roh Kudus mengajar gitu. Betapa Bapak itu rindu ya, begitu kita datang hanya untuk menghampiri. Saya tahu oma itu juga kalau ada permen dia akan kasih permen itu ke cucunya, walaupun cucunya nggak minta. Dan ini oma dengan cucu ini satu rumah, setiap hari ketemu, kadang-kadang tidur sama omanya juga. Tapi tiba-tiba anak itu datang, mungkin dia tiba-tiba teringat omanya datang, dia cuma datang peluk, nggak minta apa-apa, dia pergi lagi. Dan omanya padahal lagi serius dengerin kesaksian, langsung dia menginikan perhatiannya, dia peluk. Saya lihat dia tak ngobrol apa-apa, mereka datang peluk. Memang Tuhan rindu juga kita seperti itu. Datang hanya mau bilang, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan terima kasih engkau selalu ada. Kita tidak datang dengan segala beban pergumulan kita. Sekali-kali Bapak Ibu, saya datang sama Tuhan hanya untuk bilang, Tuhan aku senang berada dekat. Tuhan engkau baik. Tuhan aku harus apa untuk menyenangkan hatimu. Tuhan mau apa aku lakukan sesuatu untuk menyukakan engkau. Oh saya percaya seperti Oma permen langsung. Dan si Oma lagi serius perhatikan Bapak yang lagi bersaksi. Tapi demi orang yang
dia kasihi, orang yang dia sayangi, yang mau mengalihkan perhatiannya. Dan tidak minta apa-apa, tak tertarik. Datang kasih Bapak, saya lihat. Ya, kita mau, kita datang begitu. Bukan cuma, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong jawab ini, Tuhan ini bagaimana. Juga tidak keberatan Bapak Ibu Saudara. Tapi adakah kita juga mengalihkan, menangkan hati Tuhan. Amin. Mari menjadi orang-orang yang suka datang dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat hari-hari baik. Karena mata Tuhan tertuju pada orang-orang itu dan telinganya kepada orang-orang berdoa yang mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat hari-hari baik di depan kita. Mari kita jaga, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang dijaga? Perkataan, hati kita. Dikala aku berbuat, dan tetap bangun hubungan kita. Jadilah anak yang selalu rindu dekat dengan Bapa. Amin. Kita mau melihat hari-hari baik. Sebabnya mari kita mau respon firman. Karena ini sudah menjadi janji Tuhan, jaminan mutu. Mau lihat hari-hari baik, jaga perkataan, perbuatan hati kita dan tetap berdoa. Amin. Mari kita worship, boleh maju ke depan dengan kita doa dan kita pujian. Setiap kita saya rindu meresponi firman Tuhan. Bagian mana yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan? Bagian mana yang Tuhan ingin untuk kita berubah? Mari jangan keraskan hati. Tuhan menjamin hari-hari baik di depan kita. Apabila kita mau taat dan setia. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari responi firman Tuhan dengan aminkan lagu pujian ini. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, benar Tuhan. Kami mau menjaga perkataan kami. Kami mau menjaga tingkah laku perbuatan kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau menjaga hati kami ya Bapa. Mulutku penuh. Dan kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan orang-orang yang mau menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang menghampiri Tuhan. Orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Supaya kami mau bisa berjaga-jaga dan waspada. Dengan perkataan, dengan hati dan perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Senyap
Kami mau melihat rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh harapan terjadi sempurna dalam hidup kami. Ya, ya. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada Yang Aku. Sepanjang hari ku amin. Penghormatan kepada Yang sepanjang hari ku beri penghormatan kepada Yang Aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami menyadari dan mencintai hidup kami. Karena kami tahu hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri di dalamnya. Karena kami hidup hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan kami untuk kami bisa melanjutkan hidup. Ajar kami untuk menyadari bahwa hari-hari baik menjadi bagian hidup kami. Kalau kami menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga hati kami, dan menjadi barisan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dan orang yang dekat melekat hidupnya dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami sore hari ini. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berani untuk melakukan firman Tuhan. Siap diubahkan, siap dipulihkan, siap untuk menerima berkat-berkat kemenangan di tahun yang baru dan tahun-tahun selanjutnya di depan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba hanya menjadi alat menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus teruskan dan terjemahkan kepada setiap hati. Materaikan kepada setiap kami. Agar firman-Mu sungguh menjadi rema, kekuatan setiap hari. Bukan hanya sampai di tempat ini. Bukan hanya sampai di hari ini. Tetapi sepanjang hidup kami. Firman-Mu sungguh membentuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Setiap kita percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan kita boleh melakukan firman Tuhan. Amin. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news bulan ini. He is not confined, he confounds. He will not resign, he resounds. He is not restrained, oh hear the sound, oh hear the sound. Rocks are falling, the broken calling to the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains. Yeah. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Rock Jambi. Bersama saya Lucien Lim, saya newscaster Anda bulan ini.
Kingdom Celebration GBI Rock Jambi dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama jam 10 pagi, ibadah raya kedua jam 5 sore. Setiap ibadah raya disertai dengan ibadah roki. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau DET dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 7.30 malam. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk tergabung dan bertumbuh bersama dalam komunitas, dapat saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asyar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asyar. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, persembahan lainnya, dan tanda kasih untuk mendukung pelayanan gereja dapat disampaikan melalui nomor rekening berikut ini. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Lucian Lim pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita membaca ayat yang ada di belakang amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda dan hormat syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga
ada pengumuman tambahan. Akan dilaksanakan dating atau date gabungan pada hari Selasa tanggal 21 Februari jam 7.30 malam bertempat di Main Hall GBI Rock Jambi. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman kita untuk kita boleh bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan dan berfellowship satu sama lain. Yang mau katakan amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Masih dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang, sore hari ini anak-anak sekolah minggu atau Rocky akan memberikan sedikit tanda kasih mereka kepada orang tua mereka. Saya persilahkan kepada adik-adik kita. Menyayangi kami setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang begitu mengasihi kami sebagai orang tuanya. Kami bersyukur Tuhan, mereka adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk isi hatimu Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu supaya kami berdoa, berjaga-jaga dalam hidup kami senantiasa. Tuhan, supaya kami mengalami hari-hari kami baik, kami harus menjaga lidah kami Tuhan dari hal-hal yang jahat, menjaga hati kami, perkataan, perbuatan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami harus mencari perdamaian sampai kami mendapatkannya Tuhan. Biarlah hidup kami berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan. Maka kami akan mengalami damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur di mana kami digembalakan. Kami ada, gereja-Mu ada Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau yang memberkati, Engkau yang membawa gereja-Mu di tempat ini. Dan kami semua yang beribadah di dalamnya. Itu menikmati karya Allah yang luar biasa, menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lewat gereja-Mu ini kami boleh bertumbuh di dalam rohani kami dibangun di dalam Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Bapa, kami bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala kami, yang menjaga, merawat kami, melindungi kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi hamba-Mu keluar masuknya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang indah bagi keluarga hamba-Mu Tuhan, baik juga senior-senior kami. Terima kasih dimanapun berada Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi para hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Semua kasih karunia kemurahan-Mu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh melayani. Itu semua kebaikan, kepercayaan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk semua yang dibutuhkan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah sediakan, Engkau yang sudah Tuhan mempersiapkan, Engkau memperluas kapasitas kami di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami bersyukur Engkau sudah siapkan jiwa-jiwa untuk datang masuk ke tempat ini Tuhan. Tuhan sendiri yang menyediakan, kami bersyukur Bapa.
Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk semua yang sudah mengalami kesembuhan. Mereka yang mengalami apapun juga dalam hidup mereka. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur dan terus bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kota Jambi. Kota di mana kami tinggal, kami mengucap syukur. Lawatan Tuhan besar terjadi, karya Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi, perkara-perkara yang besar terjadi, kami bersyukur. Pemulihan yang besar terjadi, terlebih pemeliharaan damai sejahtera sukacita Tuhan ada di atas kota kami. Para pemimpin kami, masyarakat yang ada di dalamnya, semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya. Kami menaruh bangsa kami, 34 provinsi yang ada di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, kami bersyukur. Tuhan ada di sana, Tuhan memberkati. Kami bersyukur banyak hasil tambang ada di bangsa kami. Oh Tuhan, Indonesia menjadi Tuhan, kami bersyukur. Lawatan-Mu juga terjadi. Oh Tuhan, di Indonesia, pulau besar, pulau kecil, kota, di desa, di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, karya Tuhan nyata, kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, di daerah-daerah yang terkena bencana, kami percaya pertolongan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata di sana. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu ditinggikan di atas bangsa kami. Para hamba Tuhan memiliki kesatuan hati, kesatuan roh, untuk menjangkau Indonesia, menjangkau kota, di setiap hamba-hamba-Mu ditaruh Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, untuk memenangkan jiwa, membangun tubuh Kristus, yang Tuhan mempersiapkan tubuh Kristus untuk menjadi mempelai-Mu, menyongsong kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu ajaib, karya-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa naikkan syukur-syukur dan doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Sebelum kita pulang, ada yang mau saya sampaikan sedikit, saya minta waktunya 2-3 menit saja. Silakan duduk kembali. Baik, kita semua diberkati, amin, dengan firman Tuhan. Amin. Amin ya, tadi firman Tuhan berkata dengan jelas, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai seterusnya itu secara kontekstual itu bicara tentang suami dan istri. Tetapi ternyata saya mendapatkan bahwa itu pun menjadi sebuah perkataan atau menjadi sebuah Mazmur Daud. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Boleh tolong Nyel tampilin ini, Mazmur 34. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ayat 13 sampai 13 dari 13. Oh ya. Ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ini Mazmur Daud. Mazmur Daud ini keluar waktu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia masuk ke kota Gad. Di situ dia mendengar cerita tentang seorang raja bernama Akis. Dia ketakutan. Dia takut ditangkap. Nggak ditangkap sama Saul, tapi ditangkap sama Raja Akis. Jadi dia pura-pura gila. Sampai dicatat di situ air liurnya sampai ke janggutnya si Daud. Dia biarkan air liurnya itu seperti membasahi janggutnya. Artinya apa? Dia sedang dalam keadaan tertekan. Dunia berkata 2023 dalam keadaan yang tidak baik. Ini bukan cuma suami dan istri saja yang berlaku. Tetapi setiap kita. Orang-orang yang mau melihat hari-hari yang baik. Maka engkau harus berjaga-jaga dan berdoa. Maka engkau harus berjaga-jaga atas perkataanmu, atas perbuatanmu. Terlebih lagi atas hatimu.
Karena dari hati kita itulah itu yang akan memancarkan kehidupan kita. Amin. Menjaga dan berjaga itu tidak dapat kita lakukan sendirian. Sendirian bisa enggak? Bisa. Bertahan enggak? Ya mungkin bertahan dalam waktu tertentu. Tapi kalau dalam waktu yang panjang, Anda butuh komunitas. Anda butuh orang-orang di sekitar Anda. Anda sekalian, kita semua yang ada di tempat ini, kita semua butuh rekan-rekan yang membawa kita menjadi kuat. Tadi udah diumumin ya, ada dating. Saya jelaskan lagi, ini sangat berkaitan dan ini sangat penting dengan seperti yang firman Tuhan tadi sampaikan tentang berjaga-jaga. Kita butuh komunitas, kita butuh tempat di mana kita dikuatkan. Waktu kita sudah mulai lemah dalam perkataan kita, waktu kita sudah mulai lemah dalam perbuatan kita, atau mungkin hati kita udah mulai lemes lagi. Hati kita tuh udah fokus lagi sama Tuhan. Tapi kita punya komunitas yang akan menguatkan kita. Nah, dating ini sebenarnya singkatan dari date gathering atau komsel gabungan kalau di tempat lain. Nah, hari Selasa ini kita ada komsel gabungan, di situ kita akan saling menguatkan. Di situ kita akan saling bersaksi. Di situ kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita saling berdoa satu dengan yang lainnya. Maka kita akan melihat hari-hari yang baik. Amin. Nah, kalau misalnya kita mau lihat hari-hari yang baik, maka kita harus datang di dating ini. Setiap komsel itu akan datang bawa makanan. Ah, ini penting nih. Jadi rencananya kita mau barbeque ya, Ndo ya. Rencananya mau barbekyuan. Ya, jadi nanti kita ada 4 atau 5 komsel. 5 komsel. Ya, 5 itu termasuk yang sekolah minggu sih sebenarnya. Ya, jadi ada 4 komsel yang sudah cukup dewasa. Nah, kita mau bawa peralatan makan. Kalau misalnya ada yang mau masak dari rumah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu artinya kita menjaga perut orang lain. Ya. Jadi kalau misal mau masak dari rumah boleh enggak? Boleh banget. Mau bawa makanan dari rumah boleh sekali. Apalagi kalau mau bawa makanan dari rumah makan, ya. Ah, itu lebih boleh lagi. Jadi nanti masing-masing kita akan bakar-bakaran. Bukan cuma bakar korban persembahan untuk Tuhan, tapi bakar korban juga untuk perut kita. Ya, kita makan bareng-bareng di situ, kita sharing, saling menguatkan. Dan lewat komunitas, lewat komsel, lewat date gathering, lewat date inilah kita akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan kekuatan kita punya kesempatan, dengan kesempatan kita melihat harapan. Amin. Kalau kita melihat harapan, kita akan melihat hari-hari baik itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu, dan dengan taat dan setia, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mari angkat tanganmu dengan iman, arahkan pandanganmu kepada Dia. Sebab daripadanya lah datang segala berkat, yang membuat engkau menikmati hari-hari baikmu. Diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah bakul kedonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, keluargamu diberkati, studimu diberkati. Apa saja yang kau perbuat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dari itu pulanglah, bawalah berkat daripada Dia, sebab Dia memberkati dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Terimalah berkat Tuhan, terimalah janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.